kita juga akan koordinasi dengan pihak provinsi, karena ini kan persoalannya di sini, di sungai yang ada di kewenangan provinsi. Ya mudah-mudahan provinsi nanti peka terhadap kejadian ini. Saudara, hujan yang terjadi Selasa pagi hingga siang membuat sejumlah wilayah di Kota Semarang kembali terendam air. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir sempat surut Senin kemarin, namun hujan deras sejak tadi pagi membuat wilayah itu kembali terendam banjir. Kondisi diperparah dengan rusaknya pompa untuk menyedot air. Warga berharap pompa permanen di lingkungan setempat bisa segera diperbaiki agar air segera surut. Warga juga butuh bantuan logistik dan obat-obatan. Cuman kemarin hari Senin itu sudah mulai surut. Dari Senin sudah mulai surut, tapi karena pagi tadi curah hujannya tinggi, jadi air langsung naik melebihi yang minggu kemarin. Rata-rata ketinggian sekitar berapa, Pak? Berapa senti? Mungkin sekitar 60 sampai 80 cm untuk wilayah sini. Tapi di belakang itu ada Rusunawa, itu mungkin di atas 1 meter. Dan untuk mengetahui penanganan banjir di jalur Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Gub. Baik, Pak Gub, kita bisa diceritakan atau diinformasikan penanganan banjir di Kaligawe sejauh ini sudah sampai mana atau sudah bagaimana progresnya, Pak? Baik, terima kasih pemirsa untuk Kompas TV. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Memang dengan intensitas curah hujan yang sedang maupun tinggi di wilayah Jawa Tengah sejak terhitung tanggal 22 kemarin, menjadi di 35 kabupaten terjadi ada genangan air. Cuman hari ini mulai surut, tinggal 2 daerah yang menjadi prioritas kita, yaitu wilayah Kaligawe dan wilayah Sayung atau di Politron. Untuk wilayah Kaligawe, kami luruskan pompa yang seharusnya beroperasional memang tidak rusak, tetapi diganti dari mulai solar menjadi listrik. Jadi kita sudah operasionalkan 30 pompa yang kapasitasnya 30.000 liter per detik. Artinya kita mampu. Dan khusus untuk Kaligawe, kita sudah menyiapkan kolam retensi Terboyo yang kapasitasnya adalah 6, juta meter kubik yang hari ini kita fungsionalkan. Dan ketinggian air ini diharapkan apabila nanti terjadi curah hujan tinggi, maka akan secara maksimal akan kita lakukan. Upaya yang kita lakukan adalah mitigasi, karena kita mengetahui bersama namanya air itu ada yang bisa kita lawan, ada yang tidak bisa kita lawan. Di sana kita melakukan mitigasi. Maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita siapkan seluruh BPBD kita 1 kali 24 jam, memastikan masyarakat kita yang terdampak betul-betul terlayani oleh hadirnya negara. Oleh karena itu, seluruh OPD di tempat kita akan kita terjunkan, baik itu lewat provinsi maupun kabupaten kota yang terdampak. Langkah yang selanjutnya adalah, meskipun dampak banjir ini melanda di wilayah Kaligawe dan sekitarnya, sampai sekarang belum ada pengungsian yang fluktuatif di satu tempat. Tetapi kita sudah menyiapkan beberapa tempat-tempat, baik itu dapur umum yang kita siapkan, agar nantinya apabila terjadi adanya fluktuatif yang lebih tinggi, kita siapkan. Demikian, Mas. Oke, tadi Anda mengatakan ada beberapa skema yang dilakukan untuk mengurangi debit air atau banjir yang terjadi di wilayah Kaligawe dan sekitarnya. Pak Gub tadi kan mengatakan ada kolam retensi, ada penyedotan pompa dengan menggunakan listrik bahkan sekarang. Nah itu sesignifikan apa? Signifikansinya untuk aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan bagaimana Pak Gub? Yang pertama kita pastikan masyarakat kita bisa melakukan aktivitas dengan melakukan kerja-kerja kolaboratif, baik itu provinsi, kabupaten, kota, termasuk lintas sektoral dalam ini TNI Polri. Contoh misalkan apabila terjadi gerangan Kaligawe, maka jalur-jalur alternatif lewat rekayasa lalu lintas harus segera kita siapkan sehingga tidak terjadi undesirable spot maupun black spot bagi masyarakat, barang maupun orang di wilayah kita. Tetapi yang paling pokok adalah cuaca yang kita lakukan. Jadi terhitung hari ini, Mas, untuk kolam retensi kita itu 1,2 ukuran, maksimalnya 1,7. Sedang debit air, sedang pantai atau laut kita adalah 0,8. Maka secara tidak langsung kolam retensi kita mampu untuk kita alirkan dari mulai Terboyo lewat Sungai Dompo, kemudian sampai ke laut.
Artinya kalau curah hujan kita tidak tinggi, sebenarnya mitigasi ini kita bisa lakukan. Tetapi yang kita perlu prioritaskan adalah bahwa masyarakat-masyarakat yang terdampak khususnya banjir di wilayah kita ini sampai sekarang masih belum ada gerakan untuk di suatu tempat. Artinya pengungsian-pengungsian belum terjadi untuk wilayah Kaligawe dan sekitarnya. Maka harapan saya himbau kepada masyarakat agar apabila terjadi fluktuatif tinggi segera merapatkan ke BPBD setempat. Artinya di Kota Madya Semarang sudah menyiapkan, provinsi sudah menyiapkan agar nantinya tidak terjadi adanya bencana yang lebih parah. Demikian Mas. Oke, saya mendapatkan informasi juga sebenarnya Kaligawe ini kan sudah berulang kali terjadi banjir begitu, apalagi jika memang ada ditambah memang ada banjir rob gitu di daerah-daerah itu. Tapi begini Pak Gub, di Kaligawe ini dan juga wilayah-wilayah penyangganya, di wilayah sekitarnya, apakah ini penanganannya sudah juga berkali-kali dilakukan atau pada saat ini saja, pada saat terjadi curah hujan yang sangat tinggi, karena ini akan berpengaruh juga untuk daerah-daerah penyangga di sekitar Kaligawe juga Pak Gub? Memang jalan keluarnya untuk wilayah Kaligawe sampai ke Sayung Demak ini adalah jangka panjangnya Giant Seawall, Mas. Oke. Jadi Giant Seawall ini kita perlukan agar tidak adanya baliknya rob ke wilayah daratan, agar air sungai khususnya Sri Wulan, Sungai Dompo Sayung dan Sungai Babon itu tidak kembali. Jadi balik airnya dari darat ke laut itu terkendali oleh adanya Giant Seawall. Tetapi yang menjadi prioritas kita ini adalah kolam retensi itu sendiri, Mas. Karena kolam retensi ini adalah menstabilkan Kaligawe agar terkendali. Jadi di 30 pompa itu bisa kita sedot, kita masukkan debit air 6,7 meter kubik mampu. Artinya kolam retensi ini mampu untuk mengendalikan itu. Sehingga secara tidak langsung apabila terjadi ada fluktuatif yang tinggi, maka kolam retensi ini sebagai balancing agar tidak terjadi banjir yang berulang di wilayah Kaligawe. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan koordinasi dengan BWS Pusat, dalam ini Kementerian PU, agar pendangkalan di wilayah sungai-sungai yang saya sebutkan tadi segera dilakukan. Sehingga secara tidak langsung akan mereduksi agar tidak terjadi genangan terulang kembali. Demikian, Mas. Oke, tadi kalau kata Pak Gub ditegaskan kolam retensi jadi jadi solusi sementara dan juga bisa berpengaruh terhadap waktu-waktu berikutnya, ditambah untuk jangka panjangnya yang lebih holistik lagi adalah Giant Seawall. Saya ingin tanyakan juga tapi untuk Giant Seawall ini Pak Gub, targetnya akan selesai kapan ini? Jadi Giant Seawall ini fungsionalnya pertengahan 2026. Jadi Giant Seawall itu panjangnya adalah 10 km. Ini sudah dianggarkan dan sudah hampir selesai ya, Yang dalam waktu dekat sudah kita fungsionalkan dengan harapan pertengahan 2026 khusus untuk wilayah Sayung, kemudian khusus wilayah Kaligawe, insya Allah bisa tereduksi dengan jadinya Giant Seawall yang kita punya. Demikian, Mas. Oke, ya. Terima kasih sudah menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah provinsi, karena menurut BMKG ini sampai akhir Oktober bahkan sampai awal November masih curah hujannya tinggi begitu Pak Gub kira-kira, tapi sudah diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Gub, sampai jumpa lagi. Matur suwun. Terima kasih. Saudara, dan untuk mengetahui bagaimana